Iya, aku pernah didiagnosis depresi ya, depresi mayor spesifiknya. Kenapa Tuhan itu bisa ada? Lebih tepatnya kenapa manusia bisa percaya Tuhan? Segala sesuatu itu harus ada awalnya gitu, atau harus ada penyebabnya, atau ada yang menciptakan gitu. Alam semesta juga punya titik awal gitu, nggak bisa tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Segala sesuatu itu ada penciptanya. Lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas video dari Kumailah Hakimah yang ternyata pernah mengalami depresi mental, hingga meragukan adanya Tuhan di dunia ini. Seperti kita ketahui, Kumailah Hakimah mengaku merupakan seorang penghafal Al-Quran hingga 30 juz. Dirinya memang terlahir dari keluarga yang kental dengan nuansa muslim yang taat. Namun belakangan ini, nama Kumailah banyak diperbincangkan netizen terkait konten-kontennya yang menyinggung ajaran Islam, mulai dari penggunaan jilbab, hingga penghafal Al-Quran yang tidak jelas tujuannya. Dalam video yang beredar beberapa waktu yang lalu, Kumailah mendapat tantangan untuk menghafal ayat dalam Al-Quran, bahkan dirinya akan diberikan hadiah rumah jika terbukti mampu menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Namun ketika menghafalkan salah satu surat dalam Al-Quran, dirinya sempat beberapa kali lupa bacaan dalam ayat tersebut. Selain itu, Kumailah mengaku bahwa dirinya sempat menderita sakit depresi mayor beberapa waktu yang lalu, hingga pernyataan dan kelakuan yang ia lakukan banyak disorot oleh warganet. Gangguan depresi mayor sendiri merupakan kondisi serius yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Gejalanya bisa berupa sedih terus-menerus, gelisah, bahkan putus asa. Langkah penanganan yang tepat perlu dilakukan dengan cepat, guna mencegah penderitanya melakukan tindakan yang mengancam diri mereka. Berikut kita simak video tersebut. Ya, aku pernah didiagnosis depresi ya, depresi mayor spesifiknya. Kenapa Tuhan itu bisa ada? Lebih tepatnya kenapa manusia bisa percaya Tuhan? Segala sesuatu itu harus ada awalnya gitu, atau harus ada penyebabnya, atau ada yang menciptakan gitu. Alam semesta juga punya titik awal gitu, nggak bisa tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Segala sesuatu itu ada penciptanya. Lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Aduh. Ya Tuhan gak ada yang menciptakan dong, udah ada dari sananya. Tuhan kan gak punya permulaan. Nah kalau kayak gitu kan jadinya kontradiktif sama premis pertama kan. Tutorial teleponan pakai kaki. Jadi pertama ambil kaki, kemudian kita teleponan gitu. Halo sayang. Bisa buat garuk-garuk. Atau kalau lagi kesel sama diri sendiri, bisa juga kita pakai buat tendang kepala gitu, kayak tolol gitu. Yang nyiptain Tuhan siapa? Ya nggak ada, Tuhan ada aja tanpa pencipta. Tapi katanya segala sesuatu pasti ada yang nyiptain, segala sesuatu katanya ada permulaannya. Aku pernah didiagnosis depresi ya, depresi mayor spesifiknya. Jadi waktu itu tuh aku merasa butuh bantuan psikologis ya, jadi aku mengunjungi profesional. Ya aku ke psikolog dan dapat diagnosis itu. Kemudian aku terapi dan aku juga ke psikiater gitu dan dikasih resep obat psikiatri. Ya kemudian aku secara disiplin merawat diri aku sampai aku ya sembuh gitu. Ya gitu aja sebenarnya sih. Dan sebenarnya kan depresi itu kan sebenarnya hal yang umum ya. Kayak 1 dari 3 orang itu pada suatu titik di hidupnya itu ya pernah depresi dan nggak apa-apa. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertanyaannya, Kumailah Hakimah mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini ada penciptanya. Lalu menurutnya, siapakah yang menciptakan Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam agama Islam, Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk alam semesta, bintang, planet, pegunungan, dan laut. Allah juga memberikan kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Allah tidak diciptakan oleh siapapun, karena Allah adalah Sang Pencipta atau Khalik. Dalam Islam, salah satu prinsip akidah adalah meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk manusia yang ada di muka bumi. Berikut penjelasan Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Adi Hidayat tentang hal tersebut.
Jika sudah datang pada kita setan, ketika kita memikirkan perihal penciptaan, bahwa segala sesuatu pasti ada mulanya, tidak mungkin. Contoh, gedung BI ini berdiri sendiri dengan sendirinya. Jadi ketika saya memikirkan hal tersebut, tiba-tiba ada setan yang ganggu. Bagaimana dengan Allah? Dia yang awal dan akhir. Bagaimana sikap seorang muslim jika terdetik ya tersebut di hatinya? Bukankah Allah berdiri sendiri dan tidak diciptakan? Pertama sekali, kita tidak bisa membahas hak-haknya Allah SWT. Memang kita punya batas sebagai manusia. Kita bahkan tidak tahu air yang kita minum yang mana jadi air seni, yang mana jadi bagian darah kita. Kita nggak pernah tahu kue yang kita makan yang mana jadi nutrisi tubuh, yang mana jadi tinja atau kotoran kita, azakumullah. Kita nggak tahu oksigen yang kita hirup yang mana akan jadi bagian yang akan membantu kita bernapas baik, yang mana virus yang masuk kita nggak pernah tahu, dan seterusnya. Itu dalam diri kita, apalagi dengan Allah SWT. Tapi jelas pertanyaannya cukup bagus dan sangat pekah ya. Pernah ada ya pertanyaan yang sama muncul di zaman Nabi SAW. Beberapa sahabat bertanya, ini kita yang diciptain sama Allah, bumi ini oleh Allah, ini oleh Allah. Lalu Allah siapa yang ciptain ya? Muncul pertanyaan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah sudah kalian dapatkan pertanyaan itu dalam diri kalian? Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau sudah muncul pertanyaan itu, ucapkan amantu billah. Saya sudah beriman kepada Allah. Habis. Saya tidak akan bahas lagi itu. Saya beriman Allah ada dan Allah lebih tahu tentang penciptaannya. Ini yang ada dinukil kepada kita dari hadis sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Ahad, sifat Tuhan itu mesti beda dengan sifat makhluk. Jadi nggak mungkin sama. Awas hati-hati, nggak mungkin sama. Jadi kalau Tuhan sifatnya sama makhluk, lantas apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Harus beda. Ingat, itu konsep pertamanya. Maka Allah kenalkan dari nama dulu. Perhatikan, nama yang melekat pada Tuhan mesti beda dengan makhluk. Setiap dihilangkan hurufnya kembali pada nama yang sama. Esensi yang sama. Yuk lihat, Allah. Saya ingin menghapus sekarang huruf ini, hamzahnya, hamzah wasal. Yuk kita hapus. Baca. Lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kembali kepada Allah. Saya hapus satu yang ini sebagai bandingan. Apakah menunjuk pada makna yang sama? Silahkan pahami sendiri. Saya hapus lagi satu. Lam pertama dihapus, otomatis tasdidnya dihapus. Baca. Lahu mulkus samawati wal ar. Kembali kepada Allah. Saya hapus ini. Dan kalimatnya semua ada di Quran. Lillah ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lahu ada. Lahu mulkus samawati wal ar. Di sini silahkan cek di semua kitab suci yang dianggap suci. Yang terkait dengan nama-nama Tuhannya. Apakah ketika dihapuskan namanya, ada yang dihapus namanya. Dan kembali pada zat yang sama, tidak akan pernah ditemukan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.